Guncangan gempa di Cianjur, Jawa Barat juga dirasakan di Depok, Jawa Barat hingga memaksa para pekerja menyelamatkan diri keluar gedung. Bisa kami mendapatkan gambar terbaru dari kontributor Berita 1 di Depok, Jawa Barat. Ini adalah gambar salah satu fasilitas publik yang rusak. Ya, kami mendapatkan informasi ini adalah gambar kerusakan dari kantor pemerintah Kota Depok. Sejumlah dinding ubin terlihat berjatuhan ke lantai, pecah, dan kerusakan ini akibat gempa. Wah, ternyata sering banget ya terjadi gempa. Tapi gempa itu apa sih? Lalu apa aja yang harus kita persiapkan jika terjadi gempa? Yuk mari kita simak penjelasan lebih lanjut terkait dengan kesiapsiagaan bencana gempa bumi, tas bencana dan manajemen stres. Kami akan mempresentasikan mengenai kesiapsiagaan bencana gempa bumi, tas bencana, dan manajemen stres dalam bencana di lingkungan Kelurahan Limo RT 1 RW 04. Baik, materi kali ini disusun oleh kelompok 3 oleh anggota yang pertama ada Dia Rahmawati dengan NIM 033, yang kedua ada Tika Pramudia dengan NIM 035, ketiga ada Sinta Priani dengan NIM 037, ada Astuti dengan NIM 038, selanjutnya ada Rafa Fitriani dengan NIM 039, lalu ada Bella Muktasida dengan NIM 040, lalu ada Dewi Rahmawati dengan NIM 041, lalu ada Nadia Putri dengan NIM 043, lalu ada Afnia Raudita Jasmine dengan NIM 044, lalu ada Akila Nurjana dengan NIM 045. Selanjutnya ada Arifa Desi Setiani dengan NIM 046, lalu Laila Anjari dengan NIM 047, dan ada Robia Al-Adawiyah dengan NIM 048, lalu ada Salma Adila Novanti dengan NIM 049, dan yang terakhir ada Zaida Syarfaul Alia dengan NIM 050. Selanjutnya yaitu pengertian gempa bumi. Apa sih itu gempa bumi? Gempa bumi adalah berguncangnya bumi yang diakibatkan oleh adanya patahan aktif, aktivitas gunung api, runtuhan batuan, dan tumpukan akibat pergerakan lempeng bumi. Energi yang dihasilkan pun dipancarkan ke segala arah dalam bentuk gelombang seismik sehingga efeknya dapat dirasakan sampai ke permukaan bumi sebagai getaran atau guncangan tanah. Baik, untuk selanjutnya ada tanda-tanda dari gempa bumi. Yang pertama, hewan terdekat yang terlihat aneh, seperti gelisah, tiba-tiba menghilang, dan berlarian. Yang kedua, hewan akan terbentuk seperti angin kencang atau tornado. Yang ketiga, gangguan pada alat elektronik, seperti lampu menyala dan meredup walau tidak terdapat arus yang anomali. Yang keempat, ada mata air sumur yang akan surut tiba-tiba, dan yang kelima, gempa yang kecil memungkinkan tanda akan adanya gempa yang lebih besar atau susulan. Di sini aku juga mau ngejelasin nih jenis-jenis gempa bumi itu apa aja. Yang pertama ada berdasarkan bentuk epicentrum. Nah, bentuk epicentrum sendiri ini adalah titik di permukaan bumi yang merupakan refleksi tegak lurus dari hipocenter atau fokus gempa bumi. Nah, dari sini pun ada beberapa jenis lagi nih. Yang pertama ada gempa linear, yaitu gempa yang episentrumnya berbentuk garis. Gempa tektonik merupakan gempa linear juga. Salah satu akibat tektonisme adalah patahan. Yang kedua ada gempa sentral, yaitu gempa yang episentrumnya berupa titik. Gunung api pada erupsi sentral adalah sebuah titik letusan, demikian juga runtuhan sejak retak bumi. Kedua ada jenisnya, yaitu namanya hipocentrum. Nah, hipocentrum ini istilah yang merujuk pada sumber gempa di kedalaman bumi tertentu. Jika terlihat dari kedalaman hipocentrum, gempa bumi dibedakan menjadi beberapa jenis lagi. Yang pertama, ada gempa dangkal, adalah jenis gempa yang kedalaman hipocentrumnya kurang dari 100 km di bawah permukaan bumi. Yang kedua, ada gempa menengah, yaitu jenis gempa memiliki kedalaman hipocentrum di antara 100 sampai 300 km di bawah permukaan bumi. Dan yang terakhir, ada gempa dalam, adalah gempa yang kedalaman hipocentrumnya berada di angka 300 sampai 700 km di bawah permukaan bumi. Adapun persiapan sebelum terjadinya gempa bumi, yang pertama kita bisa menyiapkan rencana penyelamatan diri saat terjadinya gempa bumi. Yang kedua, melakukan latihan untuk mengetahui saat terjadi gempa bumi seperti merunduk, perlindungan terhadap kepala, berpegangan ataupun dengan bersembunyi di bawah meja. Yang ketiga, menyiapkan alat keselamatan diri saat terjadi gempa bumi, seperti menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan persediaan obat-obatan. Dan yang keempat, membangun fondasi rumah yang kokoh terhadap guncangan gempa bumi.
Selanjutnya ada persiapan sebelum terjadinya gempa bumi pada saat di dalam rumah. Yang pertama, kita bisa tetap tenang dan tidak panik, karena sikap tenang dan tidak panik akan membawa kita melakukan langkah-langkah yang benar dan cepat, namun tidak sembrono. Yang kedua ada melepaskan semua saluran listrik, cabut semua peralatan listrik dan gas. Tindakan ini dilakukan untuk menghindari kerusakan peralatan elektronik dan kemungkinan terjadinya kebakaran. Dan untuk yang terakhir, berlindung di bawah meja yang kokoh. Adapun persiapan sebelum terjadinya gempa bumi pada saat di perjalanan. Yang pertama, kita harus tetap tenang dan tidak panik, karena terkadang kepanikan justru yang membuat diri kita celaka. Yang kedua, parkir kendaraan di tempat aman. Apabila saat terjadi gempa kita berada di dalam kendaraan, segera parkir kendaraan di tempat yang aman dan baik, bangunan dan sebagainya, serta aman dari kemungkinan pencurian kendaraan. Dan yang terakhir, sesegera lari keluar dari kendaraan menuju ke tempat terbuka. Persiapan yang dilakukan setelah terjadi gempa bumi ialah yang pertama, tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Lalu periksa keadaan api dan potensi terjadinya bencana kebakaran. Lalu berdirilah di tempat terbuka jauh dari gedung dan instalasi listrik dan air. Apabila di luar bangunan dengan tebing di sekeliling, hindari daerah yang rawan longsor. Lalu bangunan yang terdampak aman untuk diakses atau dihuni. Apabila ingin mendirikan tenda keluarga di rumah, hindari potensi untuk tertimpa bangunan. Lalu pastikan dari sumber resmi dari BNPB, BMKG atau BPDB. Lalu jangan terpancing isu hoaks maupun meneruskannya ke orang lain. Bencana bisa terjadi kapan saja tanpa kita ketahui. Salah satu hal yang penting untuk kita siapkan adalah tas siaga bencana. Tas siaga bencana berfungsi membawa barang-barang penting sebagai perbekalan saat keadaan darurat atau selama evakuasi. Kira-kira apa saja ya yang perlu disiapkan dalam tas siaga bencana? Berikut adalah barang-barang yang harus ada di dalam tas bencana. Yang pertama ialah dokumen penting. Dokumen penting ini berguna setelah terjadinya bencana. Yang kedua adalah uang cash. Uang cash ini sangat berguna saat terjadinya bencana. Dikarenakan saat terjadinya bencana, kita tidak bisa memakai uang elektronik. Dan diharapkan untuk uang cash ini berupa uang-uang kecil. Yang ketiga adalah peluit yang berguna untuk meminta bantuan kepada evakuator. Yang keempat adalah senter berguna untuk menerangi penerangan. Yang selanjutnya peralatan mandi, pakaian, dan alat komunikasi. Yang selanjutnya adalah obat-obatan jika pada anggota keluarga ada yang mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya adalah masker. Lalu makanan ringan. Makanan ringan berguna untuk sebagai bahan energi selama tidak mempunyai makanan. Dan yang terakhir ialah air untuk mengganti cairan-cairan tubuh yang menghilang akibat terjadinya stres saat bencana. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai manajemen stres. Apa sih itu stres? Stres adalah reaksi tubuh terhadap perubahan yang membutuhkan respons, regulasi, dan atau adaptasi fisik, fisiologis, dan emosional. Stres dapat berasal dari situasi, kondisi, pemikiran, dan atau menyebabkan frustasi, kemarahan, kegugupan, dan kecemasan. Nah, selanjutnya ada juga nih tanda dan gejala stres yang bisa kita alami. Yang pertama ada cemas, terus rasa kecewa, terus perasaan sensitif, depresi yang berlebihan, dan komunikasi yang tidak efektif. Adapun beberapa faktor penyebabnya stres. Yang pertama ada tension atau keadaan di mana individu mengalami tegangan atau tekanan. Yang kedua biasanya terdapat konflik nih, keadaan di mana individu mengalami kekecewaan karena ambis. Dan yang ketiga ada frustasi, itu biasanya meliputi rasa tegang, kecemasan yang disebabkan kesukaran atau menentukan dua pilihan atau lebih. Dan yang keempat biasanya karena krisis, keadaan di mana terjadinya secara mendadak sementara upaya untuk mengatasinya di luar kemampuan kita atau individu. Lalu masuk pada relaksasi otot progresif. Relaksasi otot progresif merupakan salah satu teknik manajemen stres. Apa itu otot progresif?
Relaksasi otot progresif adalah latihan terinstruksi yang meliputi gerakan untuk mengerutkan dan merelaksasikan otot secara sistemik, dimulai dari otot wajah dan berakhir pada otot kaki. Tindakan ini biasanya memerlukan waktu saat 15-30 menit. Lalu fungsi dari otot progresif ini ialah untuk mengurangi tingkat kecemasan, kelelahan, mencegah ketegangan otot, dan masalah yang berhubungan dengan stres seperti hipertensi, sakit kepala, insomnia dapat diatasi dengan relaksasi otot progresif itu sendiri. Berikut merupakan gerakan otot progresif. Ada 12 gerakan yang bisa dilakukan untuk memanajemen stres.